Oke, kemarin ada yang bertanya apakah dua Goliath yang ada di tank pembesaran akan masuk ke dalam mega tank? Jawabannya adalah iya dan tidak. Nah, jadi gua akan bahas dulu. Iyanya itu apabila Goliath kita yang ini, namanya juga kita melihara makhluk hidup ya, itu pasti ada ujungnya. Suatu hari ikan ini akan mati. Cuma kita nggak tahu kapan dia akan mati ya. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kita pun akan mati. Nah, sehingga gua kemungkinan besar dan bisa gua pastikan 99,9% itu dua ekor itu tidak akan masuk ke dalam mega tank selama Goliath kita yang ini berumur panjang. Jadi bukan berarti ngedoain dia berumur pendek atau seperti apa, karena alasannya kayak gini guys. Gua punya beberapa teman yang memelihara lebih dari satu ekor Goliath. Walaupun emang pengalamannya itu mereka memelihara Goliath itu sampai berukuran mungkin 40, 50, 60 ya, tapi tidak sampai sebesar punya gua. Karena sebagian dari mereka itu ikannya udah keburu dijual ya. Nah, pengalaman mereka memelihara Goliath beberapa ekor di tempat yang sama, itu ada aja ikan Goliathnya yang pirate. Nah, istilah pirate ini adalah buta sebelah. Jadi Goliath itu mainnya, bercandanya itu mata, ngebutain mata. Mungkin nggak sengaja, dia lagi rebutan makan, nggak sengaja nyenggol mata temennya pecah. Jadi dipikir-pikir nggak usah mata temennya, Bang Angga aja kesenggol aja, kakinya bolong kan begitu. Jadi sangat mungkin kalau nggak sengaja dia lagi kejar-kejaran makanan, lagi rebutan makanan, kesenggol temennya, matanya buta, ya sangat mungkin ya. Nah, sehingga kalau gue masukin dua ekor Goliath itu ke sini, gue besarin lah ya, bareng sama dia, anggaplah dia survive sampai besar juga. Ini bisa saingan sama dia kan? Bisa saingan sama dia saat rebutan makanan segala macam. Salah satu dari mereka bertiga ini, yang besar dan dua yang kecil, bisa jadi matanya kenapa-kenapa. Sehingga itu sangat disayangkan, perjuangan bertahun-tahun membesarkan ikan yang cukup sulit untuk dibesarkan itu sirna begitu aja karena matanya akhirnya pirate dan lain-lain. Jadi kurang enak dilihat. Dia akan tetap masih bisa hidup, tetap masih bisa makan dan lain-lain, tapi secara visual kan kita ngelihatnya juga matanya nggak ada gitu kan. Gimana gitu ya. Nah, sehingga itulah alasan kenapa gue bisa bilang 99,9% ini akan sendiri aja. Nah, terus bagaimana nasib ikan Goliath yang sedang di akuarium pembesaran? Jadi gue akan memikirkan cara atau tempat di mana dia akan tetap besar sampai ukuran yang cukup besar hingga waktunya, dan akan gue pindahkan ke dalam mega tank. Waktunya apa ya tadi yang gue jelasin ya, kalau sampai kenapa-kenapa. Nah, di sini karena Australian Lungfish udah kita pindahin, dia udah bisa gua taruh di tank masing-masing nih. Satu di sini, satu lagi di sana. Kalau kemarin kan itu gua sekat karena gua punya keterbatasan tempat. Sekarang tempat udah ada lebih fleksibel, gua bisa taruh dia sendiri-sendiri. Nah, ukuran Goliath yang ada sekarang ini, nah kalian bisa lihat nih. Ini aja gua sekat, bibirnya dia mau tabrak-tabrakan tuh. Bibirnya juga emang compang-camping. Jadi emang ikannya skiptis ya, gampang panikan, nubruk-nubruk. Ini juga nih bibirnya. Oh, yang ini bibirnya agak mendingan nih. Tapi bekas nabrak juga tuh. Kan kalian bisa lihat tuh bibirnya, ya. Tunggu lah, ditunjuk-tunjuk gini aja udah panik dia. Nah, jadi tadi gua mau ngomong sampai mana ya? Oke. Jadi ini akan gue besarin dulu dia di sini karena ukuran dia sekarang ini satu ubin ini 50 cm guys. Ukuran dia kalau kita kira-kira dari panjang ubin mungkin sekitar 45, mendekati 50. Nah, nanti gue akan setting tempat dia sedekat mungkin dengan mega tank. Apakah tempat Goliath yang lama ini yang waktu itu kita pakai untuk evakuasi Goliath selama perbaikan mega tank, itu akan gua modifikasi sedemikian rupa sehingga satu ekor ada satu di sini, satu lagi juga di situ. Jadi ada dua tempat mungkin khusus untuk dia sendiri.
Sehingga suatu hari kalau gua perlu mindahin dia, ya jaraknya dekat. Karena kesulitan memelihara Goliath itu, kenapa banyak orang gagal memelihara sampai besar? Karena faktor tempat yang tidak memadai, dan kebanyakan orang nggak betah ngelihat Goliath sendiri begini doang. Nih, apa serunya ngelihat ikan kayak sendiri begini doang kan? Pasti digabung sama tank mat dan lain-lain. Ini akuarium gua, kalau kalian belum tahu, ini panjangnya sudah 1,5 meter nih guys. Ini 1,5 meter, lebar ke dalamnya itu 1 meter. Jadi jarang ada orang yang mau punya akuarium yang cukup besar seperti ini, diisi 1 ekor ikan yang kayak begini. Pasti dicampur ikan lain, dan akhirnya ya ikannya, terutama Goliathnya, nggak bisa tumbuh besar. Kecuali dia emang dari kecil langsung dimasukin ke kolam yang besar dan lain-lain ya, entah megatank atau apapun itu kalian sebutnya. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk proses pemindahannya, gua harus lakukan dalam waktu beberapa bulan ke depan, karena makin besar dia, makin sulit juga untuk dipindahkan. Namun, pengalaman gua pribadi dan teman-teman gua, selama masih ukuran 50 ke bawah, itu jatuhnya masih mudah. Kayak tadi, itu gue mindahinnya cuma serok doang. Kebetulan kan emang deket ya. Dari sini gue serok, ada Dani di sini tadi. Kebetulan nggak gue videoin ya. Gue serok, Dani di sini, Bang Angga di sini, udah standby. Jadi abis gue serok dari sini, gue kasih Dani estafet kasih Angga langsung plek masuk gitu. Ini ukurannya 45. Tapi kalau udah 55, 60, teknis pemindahannya pun juga lebih sulit. Beresiko ikannya mati. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu. Jadi itu jawabannya, antara iya dan tidak. Tidak untuk sekarang ini, iya untuk suatu hari nanti. Nah, kenapa gua memelihara 2? Jadi gini, kita nama juga melihara makhluk hidup. Sebenarnya kalau kalian belum tahu, gua melihara 3 awalnya guys. Itu di bulan Januari ya. Udah ini udah mau 2 tahun ini. Ikan dari Hermanto ukuran 18 cm, 15 sentian gue beli dari Manto. Jadi ada 3 ekor dan abis itu ukuran 30-an ya Dan ya kalau nggak salah. Itu gue pindahin ke bak fiber. Dari 3 itu aja, 1 itu buta ternyata, pirate. Jadi tidak hanya teman gue yang mengalami kejadian itu, gue sendiri dengan 3 ekor Goliath, 1 itu pirate. Nah karena pirate, jujur waktu itu ukurannya masih 30-an senti, jadinya kan udah, walaupun udah lama tuh, udah mau hampir berapa bulan atau gue lupa berapa bulan gue pelihara, dari 15-18 ke 30-an senti, 1 pirate. Gue aja udah, aduh sayang banget, udah lemes gitu ya. Akhirnya waktu itu gue kasih ke temen yang pirate. Sisa 2, nah makanya 2 itu gua sekat karena nggak mau jangan sampai 2 itu malah entah berantem atau bercanda, matanya pecah lagi 1 karena udah tinggal 2 nih. Dan itulah alasannya, karena gue juga udah ngalamin sendiri, jadi tidak hanya temen gua sendiri udah mengalami. Dulu ada 3 guys, nah itu 3-3-nya bahkan udah mau makan pelet waktu itu. Gua kasih pelet, mau dia. Nah ya begitulah, disayangkan seperti itu. Jadi Goliath ini akan sepanjang umur dia akan sendiri di dalam megatank. Begitu dia ya udah umurnya, udah waktunya, baru pemain cadangannya masuk salah satu. Dan juga gini loh, kenapa gua nggak langsung beli yang gede? Ya kalau orang udah punya gede itu nggak ada yang mau dijual guys. Pertama, prestige-nya, gengsinya. Kedua, ikan itu kalau udah terlalu besar nggak bisa dikirim jauh-jauh. Apalagi udah ukuran 70-80 itu sangat rentan. Kalaupun bisa kirim mungkin deket-deket, tapi itu pun resiko kematiannya sangat tinggi. Yang biasanya aman untuk dikirim itu ukuran 50 atau 60 ke bawah. Itu tergantung penjualnya lagi. Skill dan pengetahuan dia kayak gimana untuk nge-packing Goliath dan lain-lain. Masih bisa kalau sampai 50-an. Nah, tapi kalau udah kayak punya gua udah semeter ini udah gak ada yang bisa ngirim. Mindahin deket aja udah. Ini kembang kempis kita, apalagi mau kirim-kirim keluar kota atau kayak gimana. Lagi pula, oh ya balik lagi, kalau udah segede ini, gua rasa nggak akan ada yang mau jual. Kalaupun ada, gue beli deh kalau bisa hidup sampai sini. Nanti gue taruh, gue buat kolam sendiri, gue taruh gitu buat cadangan nomor 3.
Jadi itu jawabannya, karena menurut gue pertanyaannya cukup menarik dan itulah penjelasan gue. So, semoga sedikit banyak video ini dapat bermanfaat dan see you guys in my next video. Bye-bye.